Dua orang, Anton dan Dika, ditugaskan untuk berjaga di sebuah kandang ayam milik seorang peternak di desa terpencil. Suara jangkrik terdengar jelas. Angin malam berhembus pelan. Di depan kandang ayam, Anton dan Dika duduk di atas bangku kayu sambil memegang senter. Gua nggak ngerti kenapa kita yang disuruh jaga malam ini. Si Haji Mahmud kan tahu gue paling gak suka sama kandang ayam, ucap Anton dengan nada menggerutu. Dika pun langsung menjawab, ya mau gimana lagi Ton? Lo yang butuh duit tambahan kan? Gue juga mau gak mau nemenin lo. Katanya lo butuh buat bayar utang motor. Anton pun menunduk pasrah. Iya sih, tapi ya tetep aja. Masa harus malam-malam gini? Mana kandang ayam lagi? Bau banget. Dika tertawa kecil. Santai bro. Cuma 1 malam. Udah gitu, kita dapat bayarannya gede kok. Hitung-hitung buat nambah bayar cicilan lo. Anton menghela napas panjang. Iya, gue tahu, tapi jujur aja, gue agak merinding deh. Gue dengar dari warga, kandang ayam ini suka ada yang jagain, tapi bukan manusia. Dika mengernyitkan dahi. Maksud lo apaan? Anton sedikit bercerita. Katanya, udah sering orang yang jaga di sini ngelihat pocong. Sosok pocong yang suka muncul di dekat kandang. Apalagi kalau malam Jumat. Dika tertawa terbahak-bahak. Ah, lo serius Ton? Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Lagian, kita di sini buat jaga ayam, bukan buat nyari pocong. Anton mencoba menekankan. Serius bro, gue nggak bohong. Banyak yang udah lihat, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Dika tertawa lagi, tapi tiba-tiba suasana berubah saat terdengar suara langkah kaki dari arah kandang. Anton membisikkan dengan suara cemas. Lo denger nggak? Dika melirik ke arah kandang. Denger apa Ton? Tadi, kayak ada yang jalan di belakang kandang. Alah, ayam kali. Udahlah, nggak usah parno. Suara langkah kaki semakin jelas, namun kali ini terdengar lebih berat. Anton pun mulai cemas. Bro, serius, itu bukan ayam. Suaranya berat banget. Dika mengambil senter dan menyorot ke arah kandang. Ya udah, kita cek aja. Siapa tahu ada yang masuk tanpa izin. Mereka berjalan perlahan menuju kandang. Saat senter menerangi sudut kandang, tampak sosok bayangan putih yang melintas cepat di antara pohon-pohon di belakang kandang. Anton terkejut. Astaga, itu apaan tadi? Dika terdiam beberapa detik. Gue nggak yakin. Mungkin cuma kain yang terbang kena angin. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan dari arah belakang mereka. Anton berbisik dengan suara gemetar. Lo denger nggak itu? Dika berusaha tetap tenang. Iya, tapi kita harus tenang. Jangan panik dulu. Anton sedikit sewot. Tenang, gimana? Lo denger ada yang ketawa di tengah malam gini? Tiba-tiba, sosok pocong muncul dengan perlahan di depan mereka. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang menatap tajam. Dika sambil mundur perlahan. Itu pocong, Ton. Anton berteriak sambil menarik. Dika lari!
Mereka berdua berlari menjauh dari kandang ayam, tapi suara tawa semakin keras, seolah-olah mengejar mereka. Sosok pocong itu bergerak cepat, muncul dan menghilang di berbagai sudut pandangan mereka. Dika dengan napas tersengal-sengal, "Ini gak mungkin. Gue gak percaya, tapi pocong itu nyata." Gue bilang juga apa? Kita harus pergi dari sini. Tiba-tiba, pocong itu muncul tepat di depan mereka, menghalangi jalan keluar dari kandang. Anton panik. "Kita nggak bisa kabur, bro. Dia ada di mana-mana." "Tenang, kita harus ke kandang ayam lagi. Mungkin dia nggak bakal masuk ke situ." Mereka berdua akhirnya kembali ke dalam kandang ayam dan menutup pintu dengan cepat. Suara tawa pocong perlahan memudar, tapi ketegangan masih terasa. Anton duduk terengah-engah. Gila, ini benar-benar nyata. Bukannya jaga kandang ayam, malah jaga nyawa. Mereka berdua saling pandang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Pagi tiba, matahari mulai terbit, dan suasana seram menghilang seiring sinar matahari menyinari kandang ayam. Anton menggerutu. "Gue gak peduli bayaran berapa. Gue gak mau jaga lagi di sini malam-malam." Dika pun setuju. "Sama, malam ini kita ngelihat sesuatu yang gak seharusnya kita lihat. Udah cukup." Dengan langkah cepat, Anton dan Dika meninggalkan kandang ayam, membawa serta ketakutan mereka yang tak akan pernah terlupakan.